Perkenalkan, saya Yulia Tasya dengan NIM B1C024027 dari kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum mikrobiologi dasar acara 2 yaitu isolasi bakteri dan jamur serta enumerasi. Yang pertama, prinsip dasar isolasi. Prinsip dasar isolasi mikroba sebenarnya cukup sederhana tapi sangat penting dalam mikrobiologi. Intinya, kita ingin memisahkan satu jenis mikroba dari campuran yang ada di lingkungannya. Dan begitu mikroba tersebut bisa ditumbuhkan di media buatan secara terkontrol. Proses ini memungkinkan kita mendapatkan kultur murni yang berarti semua mikroba dalam kultur itu berasal dari sel yang tunggal. Jadi, isolasi ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa penelitian atau pengamatan yang dilakukan benar-benar spesifik pada mikroba yang dimaksud tanpa terganggu oleh mikroba lain di sekitarnya. Yang kedua, pemilihan sumber sampel. Langkah pertama yang penting dalam isolasi mikroba adalah pemilihan sampel, karena dari situlah kita bisa menentukan jenis mikroba apa yang akan diperoleh. Pada praktikum yang telah dilakukan, ada 2 jenis sampel yang dipakai. Pertama, tanah rhizosfer dari perakaran tanaman Allium trichoetrum yang menjadi sumber bakteri tanah. Kedua, roti gabin berjamur yang digunakan sebagai sumber jamur. Ketiga, prinsip pengenceran bertingkat. Prinsip pengenceran bertingkat merupakan metode untuk mengurangi jumlah mikroba secara bertahap sehingga lebih mudah diperoleh koloni tunggal. Pada waktu praktikum, cara kerjanya yaitu sampel pertama dimasukkan ke tabung pertama, dianggapnya sebagai pengenceran 10⁻⁻⁻⁰. Kemudian dihomogenkan. Dari tabung ini, 1 ml diambil menggunakan pipet steril dan dipindahkan ke tabung kedua, sehingga menjadi pengenceran 10⁻⁻⁻², lalu dihomogenkan kembali. Proses ini diulang hingga pengenceran 10⁻⁵. Setiap kali sampel dipindahkan ke tabung baru, pipet harus diganti. Hal ini penting agar mikroba dari tabung sebelumnya tidak terbawa ke tabung berikutnya. Dengan prosedur ini, kultur murni dapat diperoleh secara optimal dan hasil isolasi menjadi lebih akurat. Keempat, metode isolasi yang digunakan dan prinsipnya. Metode isolasi yang digunakan pada waktu praktikum adalah spread plate. Prinsipnya yaitu menyebarkan mikroorganisme pada permukaan media agar yang sudah padat, supaya nanti bisa tumbuh koloni tunggal yang terpisah. Untuk bakteri, caranya yaitu suspensi kultur yang sudah diencerkan, diteteskan ke media agar yang sudah padat, lalu diratakan dengan batang dirigasi supaya koloni bisa menyebar merata di permukaan agar. Sedangkan untuk jamur, caranya yaitu miselium dipotong dengan skalpel steril, lalu ditempelkan langsung ke permukaan agar yang telah memadat, sehingga miselium bisa kontak langsung dengan media, tumbuh, dan membentuk koloni murni. Kelima, alasan penggunaan media dan komposisi media isolasi yang digunakan. Untuk isolasi bakteri, media yang digunakan adalah nutrien agar. Media ini sifatnya universal, artinya dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikrobakteri. Komposisinya terdiri dari glukosa sebagai sumber energi dan pepton dari ekstrak daging yang menyediakan asam amino yang dibutuhkan bakteri untuk tumbuh. Dengan media ini, bakteri bisa berkembang dengan baik sehingga koloni yang terbentuk bisa diamati dengan jelas. Sedangkan untuk jamur, media yang digunakan yaitu PDA atau potato dextrose agar. Media ini dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan miselium, hifa, hingga spora. Komposisinya meliputi ekstrak kentang yang menyediakan karbon dan vitamin, dextrose sebagai sumber gula dan energi, serta agar untuk memadatkan media. Selanjutnya, jumlah koloni hasil isolasi. Pada pengenceran 10⁻⁴ diperoleh jumlah koloni dari cawan A dan cawan B itu 74. Sedangkan pada pengenceran 10⁻⁵ jumlah koloni dari cawan A dan cawan B itu adalah 33. Kalau dilihat dari pengenceran 10⁻⁴, koloni yang terbentuk masih cukup banyak karena jumlah mikroba dari
sampel masih tinggi, sehingga banyak sel yang bisa berkembang menjadi koloni, sedangkan pada pengenceran 10⁻⁵, jumlah mikroba yang tersuspensi sudah jauh berkurang, jadi koloni yang muncul juga lebih sedikit. Kondisi ini menunjukkan prinsip dasar pengenceran bertingkat, yaitu semakin tinggi tingkat pengenceran, semakin rendah konsentrasi mikroba, dan semakin kecil peluang setiap sel untuk tumbuh menjadi koloni. Ketujuh, ada atau tidaknya kontaminasi dan faktor penyebabnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa koloni yang tumbuh tetap murni tanpa adanya kontaminasi. Hal ini menandakan kalau teknik aseptis yang diterapkan selama proses isolasi dan pemurnian sudah berjalan dengan baik, mulai dari penggunaan alat yang steril, media yang terjaga kualitasnya, hingga kondisi kerja yang bersih. Karena itu, kultur yang diperoleh bisa dipastikan terjaga kemurniannya. Tapi kalaupun ada kontaminasi, biasanya terlihat dari koloni dengan bentuk atau warna yang berbeda, dan itu bisa terjadi karena alat kurang steril atau media yang terpapar lingkungan. Kesimpulannya, praktikum ini menunjukkan bahwa proses pengambilan dan penanganan sampel telah dilakukan dengan tepat, sehingga isolasi yang dilakukan berhasil menghasilkan kultur murni. Hal ini menegaskan bahwa penerapan prosedur aseptis dan ketelitian pada setiap tahapan kerja di laboratorium sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.